Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga Ibu doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita semua bisa segera terbebas dari COVID-19 sehingga kita bisa melakukan tatap muka langsung, perkuliahan dengan tatap muka langsung. Amin. Oke, selanjutnya kita sekarang masih membahas tentang object oriented. Nah, nanti insya Allah di pertemuan ketiga kita akan mengadakan praktek. Nah, tapi Ibu mau sebelum praktek kalian itu sudah paham mengenai apa itu kelas dan apa itu objek. Oke, kita lanjut ya ke materi. Jadi materi malam ini yang akan kita bahas adalah mengenai definisi OOP, pengertian tentang kelas dan objek, konsep objek itu seperti apa, kelas, lalu apa saja sih karakteristik atau 3 ciri karakteristik di dalam object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, dan juga kontrol akses apa saja yang ada di dalamnya. Kira-kira itu yang akan Ibu jelaskan untuk malam ini. Oke, jadi untuk object oriented ini di dasarnya adalah mengkombinasikan data dan fungsi-fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit. Jadi nanti di dalam object oriented programming kita sebut OOP ya, ada yang namanya data. Nah, data itu bisa juga dianalogikan dengan variabel. Jadi kalau ada kata data berarti itu adalah suatu variabel. Dan metode. Apabila ada kata metode atau metode itu adalah suatu function. Jadi terminologi PBO, objek itu adalah anggota dari kelas. Atau dengan kata lain, kelas adalah kumpulan dari beberapa objek yang sama. Jadi dalam objek oriented nanti kita itu tentu tidak akan asing dengan kelas dan objek. Tapi kalian perlu tahu, objek itu ada di dalam kelas atau objek adalah anggota dari kelas. Kelas adalah kumpulan dari beberapa objek yang sama. Jadi untuk object oriented programming itu sendiri adalah suatu teknik pemrograman yang mendefinisikan segala sesuatunya sebagai objek yang mendukung 3 konsep dasar. Apa saja konsep dasarnya? Nanti akan kita bahas. Oke, tadi ya. Jadi objek punya 2 elemen, ada yang namanya data dan ada yang namanya metode. Nah, kalau data tadi variabel, kalau metode itu adalah function atau fungsi. Sekarang kita harus sepakat dulu nih, konsep objek di dalam objek oriented apa? Apa yang disebut dengan objek? Nah, pengertiannya, objek itu adalah konsep atau abstraksi tentang sesuatu yang memiliki arti bagi aplikasi yang akan dikembangkan. Jadi objek itu nyata ya. Jadi objek nyata dan bisa dibedakan satu dari yang lainnya. Misalkan walaupun ada objek yang kembar, tetap harus bisa dibedain. Misalkan namanya, misalkan ada 2 orang kembar, objek. Nah, tapi pasti namanya kan berbeda. Nah, jadi harus tetap bisa dibedakan. Ya, tetap dapat bisa dibedakan. Nah, misalnya di sini, misalkan kita tahu dari ilmu biologi ada manusia dan kera objeknya, serta beberapa jenis makhluk hidup lain ya yang menyusui yang dapat digolongkan ke dalam satu kelas yang dinamakan primata. Nah, di sini contohnya nih, misalkan ada kelas primata. Kelas primata mempunyai objek manusia dan kera. Nah, setiap kelas memiliki sifat yang umum dari objek-objek di dalamnya. Misalkan kelas primata ini, dia punya ciri dan karakteristik yang sama. Misalkan sifat umumnya yang bersifat umum ya dari masing-masing kelas di bawahnya. Misalkan manusia dan kera sifat umumnya sama-sama menyusui anaknya, bernafas dengan hidung, makan dengan mulut, mempunyai 2 tangan dan mempunyai 2 kaki dan sebagainya. Tapi setiap objek tetap memiliki identitas yang berbeda. Misalnya objek manusia dan kera. Ini akan dibedakan dari kemampuan otaknya dalam memproses data dan menyimpan informasi. Nah, seperti itu. Jadi tetap objek bisa dibedakan ya, walaupun objek itu kembar. Oke, itu sekilas tentang objek dan kelas. Oke, masih ingat ya? Jadi tadi objek ada di dalam kelas.
Kelas itu merupakan kumpulan dari objek yang sama. Nah, objek itu sendiri mempunyai dua elemen apa tadi? Yaitu data dan metode. Data adalah variabel, metode adalah function. Nah, seperti itu intinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, apa saja sih tiga konsep dasar atau tiga karakteristik utama yang ada di dalam object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek? Yang pertama ada yang namanya pengkapsulan atau encapsulation. Nah, encapsulation ini dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang nanti akan diproses. Jadi, data di sini variabel ya, ingat data dan prosedur atau function. Prosedur dan function itu merupakan metode ya tadi, itu akan dikemas bersama-sama di dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak akan dapat mengaksesnya. Data juga terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada di dalam objek itu sendiri. Nah, untuk penggabungan data dan metode di dalam satu kesatuan disebut kelas. Kelasnya tadi mencakup sifat-sifat yang umum yang dimiliki oleh objek-objek. Nah, selain itu, suatu kelas juga dapat digunakan untuk menciptakan objek lain yang nanti akan mewarisi sebagian atau seluruh data serta fungsi yang dimiliki oleh kelas yang disebutkan terdahulu. Jadi keuntungan dari encapsulation ini adalah encapsulation, pengkapsulan atau pembungkusan. Kita dapat mengharapkan suatu objek melakukan metode apa yang kita inginkan tanpa harus tahu bagaimana objek itu melakukannya. Itu adalah pengkapsulan. Jadi pengkapsulan itu pembungkusan bersama-sama antara data dan function di dalam suatu kelas ya. Itu pengkapsulan. Lalu ciri yang kedua di dalam object oriented adalah pewarisan atau inheritance. Nah, pewarisan ini pada dasarnya pewarisan. Kalau kita dengar kata waris berarti kan apa sih yang kira-kira yang langsung terpikirkan di dalam benak kalian kalau dengar kata waris, mewarisi? Kayak misalkan anak. Anak itu mewarisi sifat dari orang tuanya, sifat dari ayahnya atau dari ibunya. Jadi ada sesuatu yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Itu namanya pewarisan ya, berarti mewarisi, si anak mewarisi sifat orang tuanya, berarti kan ada yang diturunkan, entah itu sifatnya yang seperti apa, nah, atau misalkan selain sifat apalagi misalkan wajahnya seperti ayahnya, nah itu mewarisi seperti itu. Nah, jadi pewarisan, tapi kalau pewarisan di sini di object oriented programming berarti pewarisan di sini adalah sama, nanti ada yang diwarisi dari atau ada yang diwarisi dari orang tua ke anaknya. Nah, tapi yang diwarisi apa di sini? Maksudnya adalah yang diwarisi bisa berbagi atribut dan operasi antar kelas berdasarkan hierarki kelasnya. Nah, itu pewarisan atau inheritance. Jadi pewarisan itu pada dasarnya dalam object oriented programming adalah mengizinkan objek-objek pada suatu kelas untuk mengakses peubah-peubah. Nah, peubah-peubah ini adalah data ya. Peubah itu adalah data atau variabel untuk mengakses data atau variabel serta function, fungsi-fungsi yang termuat dalam kelas yang lebih dahulu terdefinisi tanpa harus melakukan definisi kembali. Jadi nanti dia dalam object oriented programming itu nanti ada yang namanya superclass atau kelas induk. Nah, kelas induk ibaratnya orang tua lah. Nah, kelas induk itu nanti superclass namanya ya, atau base class. Dia punya kelas turunan atau kelas anak. Nah, si superclass ini atau base class ini, superclass induk, dia akan mewarisi sifat kepada kelas turunannya. Misalkan apa yang diwarisi? Yang diwarisi adalah misalkan dia bisa berbagi atribut, bisa berbagi data atau variabel kepada kelas turunannya. Artinya kelas turunannya itu atau kelas anaknya bisa mengakses data atau variabel yang ada di dalam kelas induknya.
selain data atau variabel yang bisa diakses atau yang diturunkan kepada kelas anaknya, ada juga function. Misalkan si kelas induknya punya fungsi-fungsi, punya function atau prosedur. Nah, itu juga bisa diturunkan ke kelas anaknya. Seperti itu pewarisan inheritance. Pewarisan adalah kemampuan untuk meminjam sepotong kode untuk digunakan kembali. Nah, seperti itu sepotong kode maksudnya entah itu bisa berupa data atau variabel atau function. Nah, artinya kelas anaknya atau kelas turunannya bisa mengakses data atau variabel atau function yang ada di dalam kelas induknya. Bisa diturunkan. Nah, itu namanya pewarisan. Seperti itu. Nah, pewarisan juga memungkinkan untuk menciptakan komponen yang dapat digunakan ulang atau reusable komponen. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih tujuan pewarisan ini di dalam object oriented programming? Nah, jadi sebenarnya pewarisan atau inheritance ini adalah untuk menghemat upaya yang dilakukan pada suatu pengembangan sistem yang baru dengan memanfaatkan upaya-upaya yang dilakukan pada pengembangan sistem sebelumnya. Jadi artinya dia tanpa harus membuat coding ulang, dia bisa menggunakan coding yang dimiliki oleh kelas induknya hanya dengan tinggal memanggilnya. Nah, seperti itu. Nah, itu pewarisan. Nah, kalian bisa baca lebih lanjut ya. Nah, lalu ciri atau karakteristik yang ketiga adalah dari suatu object oriented programming atau pemrograman implementasi objek itu ada polimorfisme atau polimorfism. Nah, polimorfisme ini artinya mempunyai banyak bentuk. Nah, istilahnya ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, artinya punya banyak bentuk. Nah, atau juga banyak bentuknya gimana sih? Nah, atau dua kelas yang diturunkan dari satu kelas mempunyai metode yang sama, mempunyai fungsi yang sama, tapi implementasinya berbeda. Atau konsep yang menyatakan bahwa suatu fungsi yang sama dapat diterapkan dan dapat dimiliki oleh kelas-kelas yang berlainan. Misalnya, fungsi makan. Nah, misalkan ada fungsi makan. Fungsi makan ini ternyata bisa diterapkan di kelas primata dan juga kelas burung. Nah, sama-sama punya fungsi makan nih, kelas primata dan kelas burung. Nah, tapi kan meskipun nama fungsinya sama, tapi kan antara primata dan burung itu meskipun sama-sama perlu makan, tapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda atau dengan cara mereka masing-masing. Nah, itu artinya polimorfism. Jadi mereka sama-sama mempunyai fungsi makan, tapi implementasinya berbeda. Seperti itu polimorfism atau banyak bentuk. Nah, 3 karakteristik tadi itu di atas mendukung yang namanya reusability. Reusability yang merupakan salah satu faktor dari kualitas perangkat lunak. Nah, reusability ini adalah suatu sifat yang memperkenankan kelas yang telah dibuat dan diuji untuk dapat didistribusikan ke pemrogram lain untuk bisa dipakai pada program-program mereka. Seperti itu. Oke, nah kalian bisa baca lebih lanjut ya. Nah, itu tadi 3 ciri. Apa saja tadi? 3 ciri atau karakteristiknya? Masih ingat? Ada encapsulation, pengkapsulan, artinya data dan function dibungkus bersama-sama dalam suatu kelas ya. Itu encapsulation, pembungkusan atau pengkapsulan. Lalu ada pewarisan, inheritance, artinya kelas induk bisa menurunkan sifat yang dimilikinya ke kelas anaknya. Apa yang diturunkan? Yaitu bisa atribut atau data, bisa function atau prosedur. Dan yang terakhir adalah polimorfisme atau banyak bentuk. Banyak bentuk. Banyak bentuk itu misalkan di dalam satu kelas, misalkan di dalam 2 kelas ada function yang sama, tapi isinya implementasinya berbeda. Itu polimorfism. Nah, itu object oriented programming harus mendukung 3 itu tadi, 3 ciri tadi. Nah, lalu kita ke selanjutnya mengenai kelas dan objek. Nah, kelas dan objek. Jadi, di dalam suatu kelas itu akan terdiri dari objek. Jadi, objek ini ada di dalam suatu kelas ya. Objek itu memiliki data dan sifat.
kelas definisi dari pengelompokan objek yang sama. Nah, jadi di dalam object oriented programming, sebelum kita membuat objeknya, sebelum membentuk objek, kelasnya harus didefinisikan terlebih dahulu. Nah, ingat, kelasnya harus didefinisikan terlebih dahulu. Data pada setiap objek bisa berbeda, tapi sifat atau fungsinya selalu melekat pada objek. Kelas akan menutup rapat baik data maupun fungsinya. Akses item di dalam kelas juga bisa dikendalikan. Nah, pengendalian ini tidak hanya data tapi juga fungsi kelas. Untuk menggunakan kelas perlu mengetahui fungsi apa yang bisa digunakan dan apa saja yang dapat diakses. Nah, jadi di dalam teknologi object oriented programming itu menekankan pada apa itu objek, bukan pada bagaimana objek itu digunakan. Nah, penggunaan objeknya sangat bergantung pada rincian aplikasi dan sering berubah sepanjang masa perkembangannya. Nah, kontrol akses, kita masuk ke kontrol akses ya. Jadi di dalam teknologi object oriented ini nanti suatu objek akan diizinkan untuk bisa sharing atau berbagi data atau informasi, juga berbagi penggunaan suatu operasinya. Nah, berbagi kode tadi kan pewarisan ya namanya ya, berbagi kode itu tadi ada yang diturunkan sifat dari kelas induk ke kelas anaknya, itu namanya pewarisan. Nah, itu merupakan keunggulan dari object oriented atau bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, tapi selain bisa berbagi kode atau pewarisan, di sini juga bisa untuk penggunaan ulang perancangan kode pada proyek-proyek yang akan datang. Nah, untuk kontrol akses di dalam object oriented, di sini ada 3 tingkatan. Nah, jadi tadi kalau kalian masih ingat di atas di bagian kelas dan objek tadi ada akses item di dalam kelas dapat dikendalikan. Nah, yaitu dikendalikan dengan kontrol aksesnya. Kontrol akses di sini ada 3 macam nih. Kontrol akses yang pertama bersifat privat, yang kedua bersifat protected, dan bersifat public. Nah, apa yang bersifat privat? Jadi yang bersifat privat itu adalah bisa metode dan peubah. Metode serta peubah bersifat privat. Privat artinya metode itu adalah function yang ada di dalam suatu kelas. Dan peubah itu adalah variabel atau data. Jadi peubah itu, pokoknya peubah, kalian ingat saja peubah itu data atau variabel. Metode itu adalah function. Nah, data atau variabelnya itu atau functionnya yang pertama bisa bersifat privat. Kalau statusnya privat, nanti datanya itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi hanya bisa diakses oleh fungsi yang satu kelas. Tidak bisa diakses oleh kelas lain kalau privat. Nah, kalau protected ini si data atau variabel tadi dan juga functionnya, kalau sifatnya protected, dia bisa diakses oleh objek yang bersangkutan yang ada di kelas itu sendiri dan juga kelas turunannya dan juga objek-objek yang merupakan turunannya. Jadi maksudnya hanya bisa diakses oleh fungsi yang satu kelas dan fungsi turunannya. Nah, kayak misalkan tadi ada kelas induk dan kelas turunan. Misalkan di dalam kelas induk ada suatu variabel A, ada function cetak. Variabel A dan function cetak ini sifatnya protected. Berarti variabel A dan function cetak bisa diakses oleh kelas turunannya. Kelas turunannya bisa mengakses variabel A dan function cetak yang ada di kelas induk kalau sifatnya protected. Jadi protected itu bisa diakses oleh kelas turunannya atau kelas anaknya. Tapi kalau sifatnya privat hanya bisa diakses oleh kelas induknya saja. Seperti itu. Nah, lalu kalau sifatnya public gimana? Kalau sifatnya public berarti bisa diakses oleh semua objek atau kelas yang ada di sana ya. Bisa diakses dari semua fungsi termasuk fungsi utama. Jadi nanti di Java itu, di pemrograman Java itu susunannya dia terdiri dari suatu kelas, di dalam kelas itu ada suatu objek. Nah, kelas-kelas itu di dalam satu file pemrograman itu bisa terdiri lebih dari satu kelas. Nanti misalkan ada kelas induk, kelas anak, lalu nanti ada satu lagi yang namanya kelas utama.
Itu maksudnya di sini adalah kelas utama, fungsi main ini adalah kelas utama ya. Nanti pada saat dijalankan Java-nya, yang akan dibaca duluan adalah kelas utamanya dulu. Baru nanti akan dipanggil kelas-kelas yang lain. Seperti itu. Nah, itu tadi kontrol akses ya di dalam object oriented. Bagaimana kira-kira? Apakah kalian semua sudah jelas? Apa yang sudah Ibu jelaskan? Nah, untuk malam ini materinya sampai sini aja. Nah, yang akan kita bahas tadi sudah ya tentang kontrol akses, kelas dan objek, dan 3 ciri atau karakteristik di dalam object oriented programming. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita akan praktek Java. Tapi sebelum praktek Java, Ibu harap kalian sudah menginstal program Java-nya di dalam laptop kalian masing-masing. Jadi, nanti sudah Ibu share di dalam Google Classroom di tab mata kuliah. Kalian bisa akses, kalian bisa buka kelas mata kuliah nanti. Nah, di materi mata kuliah, nah di sana sudah Ibu share ya. Bisa kalian download untuk source code Java-nya versi yang 10.0.2 dan editornya nanti kita akan menggunakan JCreator Pro. Untuk menuliskan coding programnya kita menggunakan JCreator Pro. Untuk programnya JDK-nya Java versi 10.0.2. Sudah Ibu share di dalam Google Classroom, di dalam topik mata kuliah, di dalam tab tugas kelas, tinggal kalian download, atau di situ juga Ibu sertakan linknya. Kalau mau download dari linknya langsung bisa, atau mau download langsung dari Google Classroom yang sudah Ibu share bisa juga, terserah. Oke, Ibu harap minggu depan sudah siap program Java-nya. Nanti yang akan Ibu ajarkan setelah terinstall adalah bagaimana cara setting pad-nya. Karena di sini yang agak sedikit belibet adalah setting pad untuk Java. Nah, kalau setting pad-nya belum berhasil, pemrograman Java-nya tidak akan bisa kita gunakan. Jadi kita harus setting pad-nya dulu, baru nanti bisa kita gunakan pemrograman Java-nya. Oke, seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Untuk Java-nya, source code-nya silahkan kalian bisa download sendiri di dalam link yang sudah Ibu berikan atau di dalam Classroom, di dalam Google Classroom, dan juga jangan lupa download editornya ya, JCreator Pro. Kalian cukup download, install, sudah selesai. Nanti untuk setting pad-nya akan kita lakukan bersama-sama. Oke, minggu depan. Setelah itu kita langsung praktek. Oke, untuk malam ini itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat dimengerti oleh kalian semuanya. Baiklah, Ibu tutup materi kuliah malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.